Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Fahjatin Ruheti Nikmah. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan perkembangan sosio-emosional remaja. Perkembangan kognitif remaja. Remaja tidak hanya terlihat berbeda dari anak kecil. Mereka juga berpikir dan berbicara secara berbeda. Kecepatan pengolahan informasi mereka meningkat. Meskipun beberapa cara berpikir mereka kurang matang, kebanyakan mampu membuat penalaran abstrak dan penilaian moral yang sangat memuaskan dan dapat menjelaskan masa depan secara realistis. 1. Tahap Piaget. Operasi formal Piaget mengatakan bahwa remaja memasuki tingkat perkembangan kognitif tertinggi ketika mereka mengembangkan kapasitas pemikiran abstrak. Pemikiran mereka tidak lagi terbatas pada hal-hal yang bersifat aktual atau saat ini atau konkret, biasa dimulai pada usia 11 tahun. Karakteristik berpikir operasional formal. 1. Mereka mampu merekayasa atau mengira kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi atau membuat hipotesis dari suatu peristiwa di masa mendatang. 2. Mampu memecahkan masalah-masalah secara verbal atau tidak perlu ditulis maupun digambarkan secara konkret. 3. Meningkatnya tendensi untuk berpikir mengenai pikiran itu sendiri. Seorang remaja sering berkomentar, "Saya mulai berpikir mengapa saya berpikir seperti yang tadi saya pikirkan." Yang keempat, pemikirannya banyak mengandung idealisme terutama di remaja awal. Remaja terlibat di dalam berbagai spekulasi mengenai karakteristik ideal kualitas yang mereka inginkan berada pada dirinya maupun pada orang lain. 5. Selain berpikir abstrak dan ideal, remaja juga berpikir logis. Remaja cenderung memecahkan masalah melalui trial and error. Tipe pemecahan masalah menuntut penalaran, hipotesis, deduktif. Evaluasi terhadap teori Piaget. Penelitian Byrnes tahun 2008 menemukan bahwa terdapat lebih banyak variasi individual yang digambarkan oleh Piaget. Pada kenyataannya, hanya terdapat sepertiga remaja awal yang mencapai pemikiran operasional formal dan banyak orang dewasa Amerika yang tidak pernah menjadi pemikir operasional formal. Demikian pula orang dewasa di budaya lain. 2. Egosentrisme remaja. Meningkatnya kesadaran diri pada remaja. Terdapat dua komponen sebagai ciri-ciri egosentrisme remaja atau yang dikemukakan David Elkin. Yang pertama, audience imaginer. Keyakinan remaja bahwa orang lain berminat pada dirinya sebagai ia berminat pada dirinya sendiri, termasuk juga tingkah laku menarik perhatian, berusaha untuk diperhatikan, terlihat serta beda di panggung. Contoh, seorang remaja yang sedang berjalan melewati teman-temannya yang sedang berkerumun akan berpikir bahwa semua temannya memperhatikan dia, memperhatikan bajunya dan juga wajahnya. Yang kedua, fabel pribadi. Penghayatan seorang remaja bahwa dirinya unik dan tidak terkalahkan. Contoh, seorang remaja mengatakan ini, "Tidak seorang pun yang memahami diriku, khususnya orang tuaku. Mereka sama sekali tidak memahami perasaanku." Contoh, seorang remaja mengatakan, "Aku tidak akan sakit cuma karena kena hujan gini." Yang ketiga, pemrosesan informasi. Menurut Kuhn tahun 2009, remaja mengalami peningkatan di dalam fungsi eksekutif yang melibatkan aktivitas kognitif dalam tingkat yang lebih tinggi seperti penalaran, mengambil keputusan, memonitor perkembangan kognitif seseorang. Mengambil keputusan. Masa remaja adalah masa di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang banyak melibatkan pengambilan keputusan. Mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa remaja yang lebih tua lebih kompeten dibandingkan remaja lebih muda. Remaja yang lebih muda juga lebih kompeten dibandingkan anak-anak. Konteks sosial berperan penting dalam pengambilan keputusan remaja. Sebagai contoh, seorang remaja yang berteman dengan anak-anak nakal dan suka mengambil resiko, maka dia akan cenderung ikut kegiatan yang suka mengambil keputusan yang beresiko juga. Berpikir kritis. Biasanya jika di masa kanak-kanak keterampilan literasi dan matematika berkembang, maka kemampuan berpikir kritis di masa remaja akan lebih berkembang pula. Berpikir kritis di masa remaja dapat mencakup 1. Meningkatnya kecepatan, otomatisasi, dan kapasitas dalam memproses informasi.
2. Isi pengetahuan yang lebih luas di berbagai bidang. 3. Meningkatnya kemampuan untuk mengkonstruksikan kombinasi baru dari pengetahuan. 4. Penggunaan strategi atau prosedur secara lebih luas dan spontan. B. Perkembangan sosio-emosional remaja. Sosio-emosional pada remaja adalah kemampuan remaja untuk mengelola emosi dirinya dengan orang lain yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, serta kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain, sehingga ia bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman sebaya, orang tua, atau dengan orang dewasa di lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah tabel perkembangan sosio-emosio di masa remaja. Penghargaan diri. Menurut Santrok, penghargaan diri atau self-esteem mengacu pada tampilan keseluruhan individu dari dirinya sendiri atau citra diri. Penghargaan diri itu sendiri mengandung arti suatu hasil penilaian individu terhadap dirinya yang diungkapkan dalam sikap-sikap yang dapat bersikap positif dan negatif. Yang B, identitas. Seorang remaja akan mengalami proses pencarian status identitas diri. Terdapat dua orang tokoh yang membahas mengenai identitas diri, yakni Erik Erikson dan James Marcia. Remaja yang berhasil mengatasi konflik identitas akan tumbuh dengan penghayatan mengenai diri yang baik dan dapat diterima. Meskipun berbagai pernyataan tentang identitas menjadi hal yang penting di masa remaja, pembentukan identitas tidak dimulai ataupun diakhiri di masa ini. Yang C, perkembangan spiritual atau religi. Peningkatan cara berpikir abstrak menjadikan remaja mempertimbangkan berbagai gagasan tentang konsep religius dan spiritual. Cara berpikir idealistik remaja yang meningkat menjadi dasar pemikiran apakah agama yang dapat memberikan jalan terbaik menuju dunia yang lebih ideal dari sebelumnya. Peningkatan penalaran logis remaja memberikan kemampuan untuk mengembangkan hipotesis dan secara sistematis melihat berbagai jawaban terhadap pertanyaan spiritual. Peneliti telah menemukan bahwa berbagai aspek agama terkait dengan hasil yang positif bagi remaja. Agama juga berperan dalam kesehatan remaja dan masalah perilaku mereka. Kebanyakan remaja yang religius menerapkan pesan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Yang D, pengawasan orang tua. Aspek kunci dari peran manajerial parenting di masa remaja adalah secara efektif mengawasi perkembangan remaja. Yang E, otonomi dan kelekatan. Pada permulaan remaja, rata-rata individu tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat atau matang di semua bidang kehidupan. Yang F, konflik orang tua remaja. Remaja juga masih merupakan bagian dari sebuah keluarga. Sistem dalam keluarga membantu dan membentuk remaja untuk lebih memahami siapa dirinya. Yang G, persahabatan. Di awal masa remaja biasanya memilih untuk memiliki beberapa sahabat yang lebih intens dan akrab dibandingkan anak-anak kecil. H, kelompok kawan sebaya. Pada masa ini terjadi perubahan besar pada kelompok primer mereka. Dengan semakin besarnya pengaruh teman sebaya terhadap kehidupan remaja yang berakibat pada makin banyaknya waktu dan kegiatan yang dipergunakan untuk melaksanakan kebutuhan sosial mereka. I, pacaran dan relasi romantis. Pada periode ini berbagai perubahan terjadi baik perubahan hormonal, fisik, psikologis maupun sosial. Maturasi seksual terjadi melalui tahapan-tahapan yang teratur yang akhirnya menghantarkan anak siap dengan fungsi fertilitasnya, laki-laki dewasa dengan spermatogenesis, dengan anak perempuan dengan ovulasi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.